Perkenalkan, saya Ade Kristen Caroline dengan NIM F105-123-1012. Di sini saya membuat pembahasan sistematis sesuai langkah remediasi berbasis model POA atau Predict, Observe, Explain pada materi fluida dinamis dengan fokus pada miskonsepsi tentang hukum Archimedes. Berikut adalah soal two-tier test untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa tentang konsep gaya apung menurut Archimedes. Sebuah benda kayu dan benda logam memiliki volume yang sama dan dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Gaya ke atas atau gaya apung yang dialami oleh kedua benda adalah A. Lebih besar pada logam karena masanya lebih besar, B. Lebih besar pada kayu karena massa jenisnya lebih kecil, C. Sama besar karena volume fluida yang dipindahkan sama, D. Lebih kecil pada logam karena lebih berat. Jawaban yang benar adalah C. Sama besar karena volume fluida yang dipindahkan sama. Hal ini karena menurut hukum Archimedes, gaya apung bergantung pada volume fluida yang dipindahkan, bukan pada massa benda. Karena volume kedua benda sama, maka gaya apungnya juga sama. Namun, ternyata masih banyak siswa yang mengira bahwa benda yang lebih berat atau logam akan mengalami gaya apung yang lebih besar karena lebih menekan air. Padahal, faktor penentu adalah volume fluida yang dipindahkan. Masuk kepada observe stage atau membenturkan miskonsepsi dengan fenomena nyata. Nah, di sini disiapkan percobaan menggunakan dua benda dengan volume yang sama, misalnya kubus kayu dan kubus logam. Keduanya dicelupkan penuh ke dalam air menggunakan dinamometer untuk mengukur gaya ke atas. Fenomena yang akan diamati adalah kedua benda menunjukkan gaya ke atas atau penurunan berat terukur pada dinamometer yang sama besar, meskipun berat awal logam lebih besar dari kayu. Pada tahap observasi ini, miskonsepsi yang didapatkan dari miskonsepsi siswa adalah siswa yang beranggapan bahwa benda berat mendapatkan gaya apung lebih besar akan melihat bahwa hasil percobaan justru menunjukkan bahwa gaya apungnya sama, menandakan bahwa massa benda tidak mempengaruhi besar gaya apung. Hanya volume fluida yang dipindahkan yang berpengaruh. Penjelasan ini dapat dilihat pada persamaan hukum Archimedes sendiri, yaitu Fa sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali pi terdesak. Dapat diketahui bahwa Fa adalah F merupakan gaya dan A adalah apung, yang mana gaya apung atau gaya ke atas sendiri merupakan gaya Archimedes. Lalu ada rho fluida, yaitu massa jenis fluida. Lalu ada G untuk gravitasi dan P terdesak adalah volume terdesak. Karena kedua benda memiliki volume yang sama dan dicelupkan ke dalam fluida yang sama, maka nilai gaya ke atas atau Fa identik atau sama. Lalu masuk kepada tahap explain state atau penjelasan yang eligible dan plausible. Di sini dapat diberikan penjelasan seperti bayangkan gaya apung sebagai reaksi dari fluida yang menolak benda masuk ke dalamnya. Semakin besar volume air yang tergeser, semakin besar pula dorongan ke atas yang diberikan. Jadi, bukan berat benda yang menentukan besarnya dorongan, melainkan berapa banyak air yang didesak keluar. Jadi, benda berat bisa tetap tenggelam meskipun gaya apungnya besar, karena beratnya lebih besar daripada gaya apungnya. Lalu yang terakhir yaitu tahap extend atau penguatan. Nah, di sini untuk memperkuat konsep, saya memberikan contoh aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tubuh manusia dapat mengapung karena gaya apung dari air menahan berat tubuh. Hal ini terjadi karena massa jenis tubuh lebih kecil dari massa jenis air, terutama saat paru-paru berisi udara, sehingga tubuh tidak tenggelam sepenuhnya. Contoh kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapal laut. Kapal terbuat dari baja yang padat tetapi tetap mengapung karena bentuknya memuat volume air yang dipindahkan cukup besar, sehingga gaya apung yang dihasilkan mampu menahan berat kapal. Baiklah, selesai sudah pembahasan sistematis mengenai langkah remediasi berbasis model POA atau Predict, Observe, Explain pada materi fluida dinamis.
yaitu dengan fokus pada miskonsepsi tentang hukum Archimedes. Sampai di sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.